Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antara salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Khaliq, yaitu Allah sebagai pencipta. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 disebutkan, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, maka sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi ya kalau kita lihat di Jalalain biasanya nih, di Jalalain nanti yang mukhatabnya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, maka mukhatabnya yang dituju adalah orang-orang kafir Quraisy atau manusia secara keseluruhan, baik muslim maupun tidak. Nah, tapi sudah barang tentu isinya ya semuanya berlaku untuk semuanya, walaupun ini berlaku untuk semua manusia, tapi juga berlaku juga untuk kita semuanya. Satu seruan untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi memang ini seringkali menjadi satu ciri-ciri, sifat, ciri-ciri atau sifat ya, atau karakteristik. Kalau ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas, maka ayatnya itu turunnya itu termasuk kategori ayat makiyah. Sedangkan kalau diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu turun di Madinah atau disebut sebagai ayat Madaniyah. Nah, sehingga ini menjadi satu sifat umum ya, walaupun tentunya biasanya ada perkecualian ya. Nah, tapi kalau dilihat dari ayat-ayat sebelumnya ya, karena secara keseluruhan surat Al-Baqarah ini kan termasuk kategori Madaniyah ya. Kalau dilihat di ayat sebelumnya itu karena bicara tentang orang munafik ya. Jadi 13 ayat sebelumnya. Sedangkan munculnya orang munafik itu hanya ada di Madinah. Hanya ada di Madinah. Jadi ketika di Mekah tidak ada orang munafik. Nah, sehingga ayat ini maka menjadi khilaf ini apakah makiyah atau madaniyah ya. Tapi ini kan perbincangan tentang masalah teori makiyah madaniyah ya, yang penting bagi kita adalah kita mencoba memahami makna dan petunjuk yang kita dapatkan dari sana. Jadi Allah adalah pencipta. Allah menciptakan manusia, kalian semuanya, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi termasuk umat-umat terdahulu. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan, manusia ini diperintahkan menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, baik dalam ubudiyah maupun uluhiyah, dalam masalah ibadah maupun dalam menghambakan diri kepada Allah.
sebagai satu konsekuensi yang logis dari karena Allah lah yang menciptakannya gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah menyembah kepada Allah. Dan Allah itu menciptakan semuanya. Jadi semua yang ada itu adalah ciptaan Allah sehingga eh, Al-Khaliq itu pencipta, maka selain pencipta itu adalah diciptakan atau makhluk. Jadi kata khalaqa, kemudian yakhluqu, khalaqa artinya menciptakan bentuk lampau, kemudian yakhluqu itu bentuk mudhari ya. Mudhari itu dalam bahasa Inggrisnya ya present ya. Kurang lebih ya, tapi tentunya tidak persis ya. Mudhari itu present, kemudian yang menciptakan pelakunya, yang menciptakan adalah Khalik, sedangkan yang diciptakan adalah makhluk. Sehingga yang ada itu adalah pencipta dan yang diciptakan. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lain dan Allah tidak membutuhkan yang lain untuk menciptakan semuanya itu. Dan tidak meminta pertimbangan kepada siapapun dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, baik itu manusia, kemudian nanti malaikat, kemudian syaitan, semuanya ciptaan Allah. Baik itu bumi, langit, kemudian bintang-bintang, dan semuanya adalah ciptaan Allah. Demikian juga tumbuhan dan tanaman, hewan-hewan, semuanya adalah ciptaan Allah. Sehingga kemudian eh, diperjelas lagi, dijabarkan lagi di ayat yang berikutnya, ayat 22, Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian, untuk manusia ini, al-ardo bumi ini firasyan, sebagai satu hamparan. Satu hamparan, firasyan. Firasyan itu hamparan, seperti kalau kita mau tidur, kita apa menyebut tempat tidurnya itu firas ya. Firas hamparan untuk tidur ya. Karena kalau kita lihat permukaan bumi ini dengan mata mata kepala bukan mata kaki. Dengan mata kepala maka memang bumi ini adalah satu hamparan, dataran. Walaupun kalau dilihat dari tempat yang jauh, nah nanti akan berubah bentuknya. Di tempat yang jauh mungkin difoto dari satelit, maka bumi ini akan terlihat sebagai bulat seperti bola. Nah, ini teknologi yang sekarang sudah bisa kita, ya, artinya kita buktikan ya. Nah, jadi foto citra satelit ya pasti menunjukkan bahwa bumi ini adalah bulat. Kemudian juga eh, bahkan dengan citra satelit nanti bisa dilihat batas antara siang dan malam sebagai satu apa ya, satu batas gelap dan terang gitu ya. Dengan citra satelit bisa. Nah, artinya dengan kebenaran yang dilihat dari mata memang bumi ini datar, tetapi kalau dilihat dengan alat-alat ya dengan itu bisa diketahui bahwa bumi ini adalah bulat seperti bola. Ya kalau zaman dulu sempat menjadi polemik ya. Apakah bumi itu bulat ataukah datar gitu ya, sehingga melahirkan apa itu dua teori ya. Mengatakan bulat dan mengatakan datar. Tapi kalau saat ini hampir bisa dikatakan ya sudah selesai, ya sudah selesai bumi ini bulat ya. Karena dengan bantuan alat-alat yang ada, masa kita mau membantah foto citra satelit yang kita luncurkan keluar angkasa yang menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulatnya. Nah ini eh, bumi sebagai sebuah hamparan yang memudahkan bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini ya. Diciptakan lautan, diciptakan daratan supaya banyak manfaat yang bisa diperoleh. Wasama'a binaan dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an dan menurunkan dari langit air. Minas sama'i ma'an. Dari langit itu diturunkan air. Fa akhraja bihi minas samarati
rizqan lakum fa akhraja dan mengeluarkan bihi dengan lantaran air itu minas samaroti dari buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki bagi kalian. Ya, sebagai rezeki bagi kalian. Wala taj'alu lillahi maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada sebagai membuat untuk Allah itu tandingan-tandingan. Hmm. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahuinya. Ya ini eh, surat Al-Baqarah ayat 22 yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh apa yang ada ini. Nah, barangkali ini sedikit berbeda kalau kita bandingkan ya dengan agama yang lain ya. Agama yang lain, agama Yahudi misalnya. Agama Yahudi semula meyakini bahwa semua ciptaan Allah, kemudian manusia ciptaan Allah, syaitan pun ciptaan Allah, seperti itu karena memang Yahudi kan dari Nabi Musa alaihissalam sebagai ajaran orisinilnya mengakui hal itu. Tetapi kemudian kalau kita lihat di Wikipedia saja bisa dicek di sana, mulai abad keberapa begitu muncul keyakinan bahwa setan, setan itu sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan begitu ya. Ya, ini versi Wikipedia ya. Jadi, nah setan inilah yang kemudian dia menciptakan kejahatan dan menciptakan kesengsaraan, menciptakan kematian begitu ya. Nah, sudah tentu ini berbeda dengan kita. Ya, sebagai pembanding saja. Sehingga kalau eh ditanya, misalnya ditanya orang eh, Yahudi, mungkin barangkali Nasrani, itu sebagian juga menjawab seperti itu. Ada satu video tentang menjelaskan tentang hal itu. Satu pertanyaan misalnya, Tuhan itu menciptakan kehidupan dan kehidupan yang kekal begitu ya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, sedangkan kematian itu diciptakan oleh setan. Hmm. Sedangkan Islam tidak. Al-Quran menyatakan tidak begitu ya. Al-Quran menyatakan Allah menciptakan semuanya. Menciptakan semua dalam surat Al-Mulk itu Allah menciptakan hidup dan mati. Ya. Jadi hidup adalah Allah yang melakukannya, yang menciptakannya, kemudian kematian juga Allah yang menciptakan. Ya, ini memang sedikit berbeda. Nah, memang tentang pemisahan kuasa Tuhan dan kuasa setan ini ada dalam agama sebelumnya, agama eh, apa itu Persia kuno. Dalam agama Mazdak itu mereka memang punya punya apa pemisahan tentang Tuhan buruk dan Tuhan baik ya. Mungkin di dalam agama Hindu juga ada Tuhan buruk dan Tuhan baik. Sedangkan dalam Islam tidak gitu ya. Allah menciptakan semuanya tanpa bantuan orang lain dan tanpa saingan ya. Semuanya Allah yang menciptakan. Nah, seringkali kemudian orang Islam jadi gagap ketika ditanya, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus kalau ada bencana siapa yang menciptakan? Nah, kita seorang mukmin mestinya dengan yakin mengatakan Allah yang menciptakan. Nah, kita kemudian ngeles mengatakan ya itu kan karena ulah manusia gitu. Nah, ulah manusia padahal ya enggak lah semuanya itu ya ciptaan Allah tidak terkecuali. Ya, kemudian memang ada hukum sebab akibat ya. Bencana yang muncul karena ulah manusia memang ada gitu ya. Ketika orang melakukan penebangan hutan secara eh, serampangan dan secara ngawur ya, sudah barang tentu itu akan menyebabkan banjir. Nah, banjir itu disebabkan ada hukum sebab akibatnya. Tetapi hukum sebab akibat itu juga Allah yang menciptakan gitu ya. Jadi bagaimana air itu akan mengalir dari atas ke bawah itu kan memang hukum yang Allah ciptakan untuk air gitu ya.
Nah, inilah yang mungkin yang membedakan ya sebagai pengetahuan kita ya. Kita tidak mengenal Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, hanya ada satu Allah yang menciptakan semuanya. Jadi baik orang yang ahli ibadah maupun orang yang malas ibadah atau orang yang tidak mau ibadah semuanya itu ciptaan Allah. Baik mereka yang mencuri maupun mereka yang baik, ya, semuanya ciptaan Allah. Baik mereka yang taat maupun yang maksiat, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana kemudian manusia ini bisa menjadi baik dan menjadi buruk? Nah, nanti ada pembahasannya tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dengan segala karakteristiknya yang memang luar biasa. Jadi manusia ini diistimewakan oleh Allah dengan dibekali dengan satu irodah, kemauan, kemudian ikhtiar, kemampuan memilih, dan al-kasab, yaitu kemampuan untuk berusaha. Jadi ada tiga. Yang pertama Allah ciptakan manusia itu kemauan. Jadi manusia punya mau, ya, mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu gitu ya. Jadi tidak hanya menurut saja, berarti dia punya keinginan dan kemampuan. Jadi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya, ada anaknya yang sudah mulai mau memiliki kemauan tertentu dan mulai mulai beda pendapat dengan orang tua, itu wajar, berarti anak Anda memang sehat ya. Artinya akalnya berjalan dengan baik. Nah, saat itulah kemudian dia punya kemauan-kemauan. Nah, kemampuan itu kemudian diiringi dengan kemampuan untuk memilih. Memilih yang ini atau yang itu. Nah, sehingga di dalam Al-Quran juga sering disebutkan, faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Barang siapa mau, silahkan beriman. Barang siapa mau kafir, silahkan. Nah, itu. Karena memang memiliki kemampuan untuk memilih berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya, akal dan pikirannya, oh ini baik, ini buruk. Nah, dan baik punya konsekuensi seperti ini, dan keburukan punya konsekuensi seperti itu. Nah, secara nalar memang itu masuk gitu ya, ada gitu ya. Sebagian dari perbuatan-perbuatan maksiat memang secara langsung bisa dilihat apa dampak negatifnya. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan baik juga bisa dipahami akan melahirkan satu eh, dampak-dampak positif yang bisa kita pahami. Nah, sehingga agama ini memang kemudian membuka jalan bagi kita untuk berpikir, untuk menilai segala sesuatunya itu, dan akal pikiran kita diberikan ruang untuk bisa melakukannya. Ya, ketika Allah membekali manusia dengan itu ya, dengan akal pikiran sudah barang itu Allah juga memberikan keluasan kesempatan untuk bisa menggunakannya dengan baik. Nah, kemudian ikhtiar dan al-kasab. Al-kasab itu artinya usaha. Usaha untuk melakukan berbagai hal, mengubah situasi dan kondisi, sehingga setiap zaman ada kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh manusia dalam sains dan teknologi. Nah, dalam rangka mendapatkan kenyamanan hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan seterusnya. Artinya setiap zaman begitu ya, dalam kurun waktu 10 tahun nanti ada teknologi baru yang semakin memudahkan, 10 tahun lagi ada teknologi baru dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari karunia Allah kepada manusia yang memang diistimewakan. Lain dengan ciptaan Allah yang lain, misalnya hewan. Ya, dari dulu namanya kambing dia makan ya rumput. Rumput itu ya disajikan dalam bentuk mentah seperti itu langsung dimakan. Kambing 100 tahun yang lalu seperti itu, 1000 tahun yang lalu kambing juga seperti itu. Tapi kita manusia sama-sama makan sayur, yang makanan sayur zaman dulu dengan sekarang sudah beda rasanya karena sudah dibuat kreasi yang luar biasa. Ya, kedelai yang dulu cuman direbus saja, kemudian sekarang jadi tempe, jadi tahu, dan sebagainya. Dan nanti satu saat akan ada inovasi baru lagi yang berbeda. Bahkan yang namanya kedelai sekarang malah dibikin susu, sehingga ada susu kedelai ya. Nah, itu kan inovasi yang terus saja berkembang yang dilakukan oleh manusia.
sebagai apa ya, sebagai kemampuan dia melakukan inovasi. Nah, ini setiap zaman akan melahirkan inovasinya masing-masing dan capaian yang di apa yang bisa didapatkan 30, 40, 50 tahun yang lalu sudah barang tentu di zaman sekarang kelihatan sangat tertinggal, sangat kuno. Tapi memang itulah ya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia setiap zamannya. Sehingga bagi saya tidak terlalu mengkhawatirkan seandainya penduduk bumi ini semakin berlimpah terus banyak sekali penduduknya, apakah kemudian manusia kekurangan pangan? Saya yakin tidak. Apakah ini hanya karena eh, eh, berlandaskan kepada iman saja tidak? Ya, iya, iman iya, tapi yang kedua, secara logika. Secara logika memang teknologi ini akan terus berkembang. Zaman dulu, ketika orang itu mau makan telur, maka dia menunggu ayamnya itu bertelur. Nah, ayamnya bertelur itu nanti kalau sudah mungkin 20-30 butir, maka ayam itu akan berhenti bertelur dan bersiap untuk mengeram. Dan ketika mengeram tidak bertelur. Nah, kemudian ketika dia sudah mengasuh anaknya, maka ayam juga tidak bertelur. Nah, jadi sampai anaknya itu sudah menjadi besar, sudah menjadi besar. Nah, kemudian sudah mulai dipendeli terus disuruh pergi gitu ya oleh induknya, barulah dia bersiap untuk bertelur lagi. Nah, sehingga ada jeda yang cukup lama ayam itu untuk produktif bertelur. Nah, sehingga zaman dulu orang makan telur ya terbatas menunggu ayamnya bertelur dan ada waktu-waktu ketika dia tidak bertelur. Sekarang ini ayam bertelur setiap hari, ya, setiap hari bertelur. Sehingga setiap hari orang menggoreng telur tapi tidak pernah kehabisan telur. Nah, karena perkembangan teknologi. Dan kita prinsip meyakini bahwa manusia masa depan dia akan punya kemampuan lagi untuk mengolah alam ini dengan kemampuan teknologinya untuk bisa menghasilkan lebih produktif lagi. Sebenarnya dulu kalau orang menanam padi butuh waktu mungkin hampir setahun ya, 8 bulan mungkin ya untuk bisa panen. Kemudian bisa dicepat lagi sampai 6 bulan dan akhirnya yang terbaru itu 4 bulan. Sehingga kalau sebelumnya setahun itu satu kali, akhirnya jadi 2 kali dan sekarang sudah 3 kali. Setahun bisa panen 3 kali. Nah, ini perlipatan dari satu menjadi tiga kan luar biasa besarnya. Nah, ya ini kan salah satu contoh betapa eh, manusia ini memang dengan kreativitas dan kemampuannya bisa melakukan banyak hal, melakukan usaha untuk menangani masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, inilah menjadi kita semakin yakin bahwa betapapun Allah akan memberikan jalannya ya, dengan kemampuan akal pikiran manusia itu mencari eh, menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, sehingga bagi mereka yang merasa sebagian manusia yang merasa kurang ya, kemudian sampai memusuhi orang lain dalam rangka berebut sumber daya alam. Nah, saya kira ini karena konsep mindsetnya yang keliru, yang menganggap bahwa kalau saya tidak menguasai sekarang, saya akan kelaparan, saya akan menjadi sengsara dan sebagainya. Padahal sebenarnya berapapun jumlah manusia itu akan cukup untuk menjadi tempat tinggal kita. Ini juga yang dulu menjadi teori ya. Sebagian dari kita mengatakan manusia ini udah terlalu banyak sehingga harus nanti satu saat akan terjadi kelangkaan pangan, kelangkaan air dan sebagainya. Tapi kan teknologi terus berkembang sehingga semuanya itu akan bisa diselesaikan dengan teknologi. Nah, saya kira solusinya adalah di situ. Pengembangan sains dan teknologi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan, bukan dengan cara bersaing, berebut, kemudian apa saling menindas dalam rangka menguasai sumber daya alam, tapi justru seharusnya saling bekerja sama dalam rangka mengembangkan semuanya itu bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Nah, demikiannya yang kita bisa bicarakan, perbincangkan pada pagi hari ini tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai Allah sebagai pencipta. Nah,
Selamat berkaya, selamat beramal soleh, dan selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.